Dan saudara, bagaimana penanganan dampak dari bencana ini? Sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Bupati Tanah Datar, Pak Eka Putra. Selamat malam Pak Eka, salam sehat. Selamat malam Pak Yasir, terima kasih. Pak Eka, kalau kita lihat ini jumlah korban ada 41 orang meninggal dunia dari 4 kabupaten begitu. Kalau dari Kabupaten Tanah Datar sendiri bisa diupdate jumlahnya seperti apa? Baik, di Tanah Datar korban meninggal sampai saat ini 18 orang, korban hilang 29 orang, dan tentunya masih banyak lagi seperti rumah hanyut, toko hanyut, itu yang ternak hanyut juga ada. Ternak hanyut itu ada 34 ekor, rumah hanyut itu 16 unit, rusak berat itu 74 unit, rusak sedang itu 125 unit, rusak ringan itu 18 unit, dan 2 musola, dan ada 10 warung. Baik, untuk 25 orang yang masih dinyatakan hilang, begitu tentu besok akan dilakukan proses pencarian. Mekanismenya, strateginya akan seperti apa? Baik Pak Yasir, saya ralat bukan 29 orang. Kami terus pencarian sampai malam hari ini juga. Kita ada yang memakai alat berat dan juga dengan relawan. Kita dibantu oleh Basarnas, TNI Polri, dan juga tentunya BPBD Kabupaten Tanah Datar yang sudah berada di lapangan di beberapa titik sampai saat ini. Dan tentunya dalam hal pencarian tadi sore ada didapat 1 lagi sehingga jumlahnya jadi 18 orang. Untuk kendala pencarian esok hari kira-kira akan seperti apa Pak? Apakah kontur jalan yang masih ataupun lokasi yang masih belum stabil begitu, alat berat yang belum ada atau seperti apa Pak Eka? Baik, memang kondisi jalan ke lokasi itu lumpur setinggi 1 meter ya. Itu kita sudah memakai alat berat untuk bagaimana membelah jalan, membuka jalan, sehingga kita bisa turun ke lapangan untuk mencari. Lumpurnya dalam sekali Pak Yasir, sampai 1 meter itu. Dan di jalan-jalan itu sudah penuh dengan lumpur. Dan masih ada daerah yang terisolir, yang sampai saat ini kami belum bisa menembus ke lokasi di satu desa atau nagari. Ada itu daerah yang masih terisolir hingga saat ini? Masih. Kondisinya seperti apa Pak Eka? Di sana kondisi ada mobil 1 unit yang hanyut kata di sana, terus ada yang korban hilang dan meninggal ada 1, dan yang sulitnya lagi kita jembatannya putus, sehingga kami sulit untuk membawa alat berat ke sana. Tapi koordinasi sudah dilakukan ya dengan daerah yang terisolir ini? Sudah. Okay. Kami barusan habis mengirim makanan sebanyak 200 packs dan juga 1 unit genset. Karena di sini listrik mati, lampunya tidak menyala karena ada tiang listrik banyak yang jatuh. Kemudian kalau kita lihat daerah Tanah Datar ini begitu Pak Eka, ini kan perkampungannya itu kan terkadang terpisah begitu kan? Koreksi kalau salah begitu. Kalau sepengetahuan saya di Tanah Datar itu tidak berkumpul di satu titik permukiman warganya. Ini untuk pendataannya sendiri, kemudian untuk evakuasi korban yang hingga saat ini selamat pun pencarian korban ini nanti akan seperti apa? Karena ini banyak yang korban itu sekitar 100 meter dari bantaran sungai. Sungai yang mengalir dari Gunung Merapi. Itu saking besarnya air itu sampai 100 meter. Banyak yang bikin korban, banyak itu adanya bahan batu-batu yang turun dari gunung dan juga kayu-kayu, bambu, sehingga membawa orang hanyut. Dan juga yang lebih sulitnya lagi diikuti oleh lahar dingin dan air yang kencang. Sehingga banyak juga kendaraan yang hanyut. Kendaraan hanyut itu luar biasa juga. Ada berapa unit itu yang sudah terdaftar. Kendaraan hanyut ada 10 unit ya yang sudah terdaftar ke kami, yang dilaporkan ke kami. Baik, berarti ini nanti salah satu fokus pencariannya adalah menyusuri ataupun menyisir bantaran aliran sungai begitu ya Pak Eka ya? Betul, bantaran sungai ini ada di 6 kecamatan yang ada di Tanah Datar, yaitu Kecamatan Rambatan, Kecamatan Batipu, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Limakaum, dan Kecamatan Sepulukoto. Dan sehingga kami sementara mengungsikan warga yang bantaran sungai. Saat ini pengungsi kami ada 2.039 jiwa yang sudah diungsikan. Oke, kondisi pengungsi saat ini seperti apa?
Pak Eka? Banyak trauma Pak Yasir. Tadi banyak yang trauma, apalagi saat ini sedang hujan deras di Tanah Datar. Jadi kami memantau di pengungsian itu banyak yang trauma. Dan juga kurangnya juga selimut, terbatas selimut yang stok kami yang ada di Tanah Datar. Dalam kondisi trauma kita juga turut prihatin begitu ya, karena bencana terjadi kemarin gitu, masih begitu dekat begitu. Kemudian untuk bantuan ataupun koordinasi dengan pemerintah provinsi atau pusat bagaimana Pak Eka? Ya, kami koordinasi dengan Gubernur, dengan BNPB, dan insya Allah Kepala BNPB besok datang berkunjung ke Sumatera Barat, dan juga dari kabupaten kota di tetangga membantu, seperti tetangga kami ada Kota Payakumbuh 50 kota, Damaseraya, dan Padang Tetangga itu membantu kami, yang terutama air bersih Pak Yasir. Di pengungsian kami kekurangan air bersih, ya. Dan juga tentu kalau makanan juga kita bisa siapkan itu. Tadi kekurangan selimut, kemudian air bersih, apalagi kiranya yang dibutuhkan dalam para pengungsi, penanganan pengungsi? Ya, tentu makanan, ya, air minum, air bersih, MCK, terus juga pelbed, tempat tidur itu, dan tenda-tenda masih ada kurang. Jadi yang tidak ada tenda yang terpenuhi oleh kami, pengungsi mengumpulnya di masjid atau di musola. Kemudian terakhir ini koordinasi dengan kabupaten sekitar bagaimana untuk penanggulangan bencana ini Pak Eka? Ya, kami koordinasi dengan kabupaten tetangga, dan alhamdulillah kami ada yang dibantu alat berat, ada dibantu air bersih, dan juga ada dibantu makanan siap saji. Tadi sore tadi kami diantar ada 500 makanan siap saji dari Baknas Kota Payakumbuh, dan juga 50 kota dan Payakumbuh. Itu yang sore tadi. Dan kami juga tentu menyiapkan juga Pak Yasir. Baik, kita doakan semua ya, semoga penanganan pengungsi pasca banjir ini juga tepat teratasi, dan besok pencarian korban yang masih dinyatakan hilang dapat berjalan dengan lancar begitu. Sehat selalu Pak Bupati bersama dengan rekan yang akan bertugas esok hari. Semoga apa yang sudah direncanakan bisa terlaksana dengan baik untuk esok hari. Terima kasih Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Eka.